Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Nah, baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu, orang tua dari murid Pak Ud Darussalam. Izinkan kami untuk menyampaikan kurikulum Satuan Pendidikan di Pak Ud Darussalam ini di tahun ajaran 2026-2027. Kurikulum kami itu Nah, mengacu kepada kurikulum Merdeka konteks pedesaan dan berbasis masjid. Karena kami sekolah kami itu berada di lingkungan pedesaan dan berbasis dari yayasan yang awalnya itu berbentuk pengajian yang ada di masjid gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Pak Darussalam berada di kawasan pedesaan yang asri dikelilingi area pertanian. Dari sini kami bisa melihat banyak sawah, perkebunan, dan gunung galunggung dengan jelas gitu ya. Lingkungan belajarnya tenang, aman, dengan sumber belajar berbasis alam yang melimpah. Nilai gotong royong juga dan interaksi sosial masyarakat pedesaan yang kuat dan alam desa menjadi laboratorium belajar nyata bagi tumbuh kembang anak usia dini. Karakteristik PAUD Darussalam menurut konteks budaya dan keagamaan yaitu PAUD Darussalam berdampingan langsung dengan Masjid Darussalam, ada di lingkungan Yayasan Darussalam ini, dekat juga dengan SD Negeri Linggawangi, uh, dan dekat dengan lingkungan kebun, uh, kebun, ada sawah juga. Nah, orang-orangnya itu seperti apa gitu ya. Orang-orang di pedesaan, Bapak dan Ibu yang menitipkan anak-anak di sini itu mayoritas profesinya itu sebagai petani, ada juga pekerja, pedagang lokal. Nah, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan agama, ya, kepintaran aktif kerjasama dengan sekolah kami itu alhamdulillah dapat kami rasakan. Landasan regulasi gitu. Kenapa kami harus membuat kurikulum satuan pendidikan? Ini yang Bapak dan Ibu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Kepala Beskap tentang Capaian Pembelajaran di PAUD, ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 dan Standar Nasional Pendidikan gitu. Nah, Standar nasional pendidikan di anak usia dini itu seperti apa gitu ya Bapak dan Ibu. Terus ada juga kurikulum Merdeka gitu karena kita kan menggunakan sekarang itu kurikulum Merdeka gitu yang digunakannya itu gitu. Sebentar ya Bapak dan Ibu, oh, terganggu dengan WiFi-nya. Alhamdulillah tersambung kembali. Dan ini visi Pak Darussalam yaitu menuju generasi anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia berdasarkan nilai Islam dan kearifan pedesaan. Gitu. Jadi misi di Pak Darussalam itu ada tiga, yaitu menjadikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan berakhlak mulia. Gitu. Nah, jadi layanan stimulasinya itu akan kami berikan dengan mengacu kepada tiga tujuan ini gitu ya. Nah, tujuannya itu seperti tadi sesuai misi ada tiga tujuan: hidup sehat dan bugar, berpikir logis dan literasi, dan karakteristik Islam dan cinta alam. Apa saja yang akan kami lakukan untuk menggapai tujuan dari PAUD Darussalam ini, hidup sehat dan bugar. Setiap pagi anak-anak itu dibawa untuk senam anak Indonesia hebat, terus mengadakan kegiatan fisik dulu, anak-anak itu bermain di lapang gitu. Terus anak-anak juga alhamdulillah sudah mendapatkan MBG, makanan bergizi gratis gitu. Jadi tidak hanya di sekolah saja gitu anak-anak mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Diharapkan di rumah juga Bapak dan Ibu membiasakan anak-anak memakan makanan yang sehat dan bergizi. Yang selanjutnya berpikir logis gitu. Bagaimana anak-anak mengenal gitu. Angka satu itu bendanya itu sebanyak apa.
angka tiga itu seperti apa dan banyak bendanya itu seperti sebanyak apa gitu. Nah, di sini akan kami perkenalkan gitu bagaimana anak-anak berpikir logis, bagaimana kenapa siang itu terang, kenapa malam itu gelap gitu ya. Akan perlahan-lahan kami perkenalkan pada anak-anak melalui bermain. Dan literasi juga akan kami perkenalkan juga gitu. Literasi itu tidak hanya membaca ya Bapak dan Ibu, anak mampu menyebutkan nama benda di sekitar juga itu termasuk literasi gitu bagi anak usia dini. Misalnya yang ini meja, ini kursi, ini buku gitu. Misalnya di rumah ini apa anak-anak gitu ya. Ketika tahu namanya ini piring mah, ini sendok gitu. Nah, itu sudah merupakan kemampuan literasi bagi anak usia dini. Yang selanjutnya itu karakter Islami dan cinta alam. Karakter Islami tentu saja kami membiasakan ketika sebelum belajar, sesudah belajar berdoa, sebelum makan, sesudah makan gitu berdoa dulu, sebelum masuk kamar mandi, ketika mau cuci tangan, sesudah cuci tangan kita berdoa dulu gitu kita keluar rumah berdoa dulu gitu ya. Terus karakter Islaminya juga setiap hari Jumat kita membiasakan praktek sholat duha, gitu, sholat sunat duha. Dan adab-adab juga ketika masuk harus bersalaman dulu gitu ya. Uh, Banyak lah gitu insya Allah gitu akan kami perkenalkan pembiasaan hafalan surat pendek, hafalan hadis gitu akan kami terapkan di PAUD Darussalam ini. Cinta alam, nah cinta alam merupakan program kami karena berada di pedesaan yang banyak sawah dan kebunnya dan lingkungan pedesaan. Kami akan memperkenalkan anak-anak bagaimana nih kelebihan kita ada di desa ini gitu ya Bapak dan Ibu. Perkembangan anak ada enam yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Yaitu ini adalah STPPA-nya standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu ini ada enam ya Ibu ya. Nah, tugas perkembangannya itu apa saja nih yang harus kita kembangkan di anak usia 2 sampai 3 tahun. Meniru gerakan ibadah sederhana, menyebut warna primer, mengekspresikan emosi spontan anak, gitu, berbagi, berlari tanpa jatuh dan bisa memegang krayon gitu dengan benar. Anak bisa berbicara 2 sampai 3 kata misalnya. Ibu, ibu, aku punya, aku punya buku baru, misalnya gitu ya. Aku punya mainan, gitu. Nah, ini merupakan kemampuan anak usia 2 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir, mengenal anggota keluarga dan lingkungan terdekat, misalnya nama ibunya siapa, nama ayahnya siapa, nama kakaknya siapa, anak tinggal di mana. Nah, itu dengan sederhana. Terus tugas perkembangan usia 3 sampai 4 tahun, yaitu kelompok bermain. Yang pertama mengenal ciptaan Allah dan bersyukur gitu. Yang selanjutnya mengelompokkan benda berdasarkan bentuk dan warnanya, mulai berbagi mainan dengan teman, melompat dengan 2 kaki, mengajukan pertanyaan sederhana, yaitu anak dipancing untuk bisa bertanya gitu. Meniru gerakan ibadah dan adab harian lakukan dan selanjutnya anak usia 4 5 tahun dikelompokkan. Apa tugas perkembangannya anak itu harus bisa apa nih di usia 5 tahun itu nanti setelah 1 tahun. Yang pertama melakukan ibadah ritual bersama. Nah seperti tadi kebiasaan apa sholat duha, ya sholat sunat duha gitu. Anak-anak sudah tahu gerakannya itu seperti apa. Mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam itu seperti apa saja gerakannya. Yang selanjutnya mengklasifikasikan benda dengan 2 ciri gitu. Misalnya kalau ayam itu cirinya itu apa? Kalau kambing cirinya seperti apa gitu. Anak bisa membedakan gitu. Bermain kooperatif bersama teman. Jadi anak sudah bisa melakukan kegiatan di dalam kelompok. Misalnya kalau membangun menara dengan balok gitu, anak sudah bisa bekerja sama dengan temannya atau bisa ketika anak bermain pasak-pasakan dengan temannya, saya yang masaknya, kamu yang membelinya, saya yang ke pasarnya gitu ya. Biasanya anak-anak itu seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu. Menggunting mengikuti pola dengan rapi, yaitu mulai dari pola pola lurus, pola zigzag, pola melingkar gitu anak-anak.
akan melalui tahapan ini gitu ya. Menceritakan kembali kisah yang didengar. Ketika guru-guru berbicara dengan buku cerita, nah di akhirnya itu biasanya anak-anak dipancing. Tadi ibu itu bacanya itu tentang apa ya, ceritanya tentang apa ya gitu. Anak-anak yang mendengarkan dengan baik biasanya bisa menceritakan kembali apa yang dibaca oleh gurunya tadi di buku cerita itu. Yang selanjutnya mengenal adab dan sopan santun dasar. Misalnya ketika masuk, anak itu mengucapkan salam, mencium tangan gurunya gitu. Begitupun ketika pulang gitu, ataupun ketika anak-anak tidak sengaja gitu melakukan kesalahan dengan temannya, misalnya kesenggol, terus anak bisa berani meminta maaf, maaf ya, aku tadi gak sengaja gitu. Terus kalau susah mengambil benda, misalnya jauh jangkauannya, dia minta tolong. Bu, tolong ambilin itu. Bu, tolong guntingin makanan aku gitu. Nah, itu udah tahu gitu adab dan sopan santun di anak usia 4 sampai 5 tahun. Nah, ini tugas perkembangan anak yang mau masuk ke SD 5 sampai 6 tahun. Ibadahnya itu harus sudah bisa mandiri, sudah tahu gitu gerakan sholat dari awal sampai akhir itu dengan benar gitu. Terus menulis huruf dan angka dasar. Menulis huruf biasanya nama sendiri itu sudah bisa gitu anak yang usia 6 tahun itu. Angka dasar, angka 1 sampai 20. Anak biasanya sudah bisa menulis angkanya, banyak bendanya, bilangannya itu seperti apa, sebanyak apa itu sudah tahu gitu. Terus biasanya menjumlah dengan sederhana bisa gitu anak usia sampai 6 tahun itu. Memecahkan masalah sederhana, misalnya mengurutkan benda dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Terus bagaimana misalnya uh, memasukkan apa benda-benda kecil ke dalam botol gitu. Bagaimana nih caranya gitu supaya masuk semua apa langsung disatukan apa satu-satu. Nah, anak akan berpikir bagaimana memecahkan masalah yang ada di hadapan mereka gitu. Yang selanjutnya mengenal keaksaraan awal, yaitu mengenalkan uh, apa huruf-huruf gitu dengan melalui permainan, biasanya melalui tepukan, melalui bernyanyi gitu ya, anak-anak mengenalkan keaksaraan awal. Yang selanjutnya mengelola emosi diri, gitu. Anak-anak ketika marah, ketika senang, ketika takut gitu, anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, di rumah juga tugas Bapak dan Ibu memberikan kenyamanan bagi anak untuk bisa mengungkapkan bagaimana perasaan mereka. Dan yang terakhir yaitu kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah kalau di PAUD Darussalam ini ketika anak-anak usia 5 sampai 6 tahun itu sudah bisa uh, ke toilet sendiri, bisa pipis sendiri gitu, membersihkan pipisnya sendiri sudah bisa gitu. Kalau usia 3 sampai 4 tahun biasanya masih dibantu, tapi kalau sudah 6 tahun itu biasanya anak sudah bisa sendiri gitu ya, Bapak dan Ibu mencuci tangan sendiri, pakai sabun itu sudah bisa, alhamdulillah gitu. Nah, di capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka PAUD ini ada tiga ya Bapak dan Ibu, ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, dan ada STEAM. Nah, yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti. Bagaimana di PAUD Darussalam ini supaya capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti itu tercapai. Nah, ini kegiatan-kegiatannya, praktik wudhu dan sholat berjamaah, mengenal adab di masjid dan data cara beribadah, mendengarkan kisah Nabi, membaca surat pendek, hafalan hadis juga, merawat tanaman, terus kerja bakti di lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kami. Nah, kalau capaian pembelajaran jati diri yang kami lakukan yaitu permainan tradisional, ada endog-endogan, ada egrang bambu, dan mengenal budaya lokal. Yang selanjutnya uh, jalan-jalan gitu di lingkungan pedesaan kami gitu. Mau ke kebun, mau ke sawah gitu. Dan ada juga sekolah yang ada di lingkungan sekolah PAUD kami, ada sekolah SD negeri gitu. Mengenal makanan lokal dan yang sehat, budaya gotong royong, dan mengenal masjid sebagai ruang regulasi emosi, mendengarkan murotal untuk ketenangan jiwa, dan membangun identitas diri melalui kearifan budaya dan nilai keislaman sejak dini. Kalau elemen STEAM-nya, yaitu STEAM itu sains, teknologi, engineering atau rekayasa teknologi, dan
art, seni, dan matematik. Nah, ini yang kami lakukan ya di seni, proses mencari tahu sesuatu, misalnya tadi bagaimana pencampur warna, kalau teknologi bagaimana menggunakan teknologi sederhana, menggunakan pisau, menggunakan blender, menggunakan rice cooker gitu, akan kami perkenalkan kepada anak-anak. Kalau di seni, gitu, anak-anak melatih kreativitas, imajinasi dengan menggambar, mewarnai gitu ya, dengan kolase, berbagai banyak kegiatan. Kalau di matematika tadi mengenal bentuk, ukuran, pola, dan jumlah gitu. Kalau pengorganisasian pembelajaran dan penilaian di PAUD Darussalam akan kami lakukan melalui dua tema besar, yaitu Desaku Subur dan Masjidku Indah. Nah, karena itulah ciri khas dari PAUD kami. Alokasi waktunya untuk kelompok bermain yaitu usia 2 sampai 4 tahun itu hanya 360 menit dari satu minggunya, dan usia 4 sampai 6 tahun ada 900 menit, yaitu per minggu, yaitu 3 jam per hari, karena kita sekolah kan hanya 5 hari, Senin sampai Jumat. Alhamdulillah di PAUD ini kami yang menerima untuk tahun ajaran 2026-2027 ini yaitu 4 sampai 6 tahun ini ya Bapak dan Ibu. Penilaiannya yaitu ada catatan anekdot, hasil karya, checklist pencapaian perkembangan, foto berseri, dan laporan rapot. Kalau catatan anekdot, ketika anak-anak melakukan kegiatan, misalnya ketika anak-anak mampu berbagi dengan temannya, akan kami tulis gitu. Hari apa anak-anak berbagi, mainannya apa gitu. Terusan respon anak seperti apa gitu ya. Akan kami tuliskan. Atau ketika anak-anak tidak sengaja kesenggol sama temennya, dia nangis, terus apa yang dia lakukan setelah nangis gitu ya. Akan kami lakukan yang baik ataupun yang belum baik gitu. Karena kan perkembangan anak itu akan terus berkembang gitunya selama 1 tahun ini. Hasil karya itu tadi kalau anak-anak mencoret, mewarnai, menggambar itu hasil karya anak ya, akan kami pampang di papan hasil karya anak. Checklist pencapaian perkembangan itu ketika tadi anak-anak sudah tahu nih namanya sendiri itu, nah itu berarti sudah tercapai. Kalau anak-anak masih bingung, nama saya itu siapa ya, berarti itu belum. Mudah-mudahan di bulan kedua, ketiga anak-anak sudah tahu nama saya itu, identitas saya itu siapa, orang tuanya siapa gitu, sudah tahu gitu. Foto berseri itu foto kegiatan-kegiatan anak ketika anak melakukan kegiatan di sekolah ini. Misalnya ketika di awal hanya coret-coret saja di buku gambar itu ya, kan kami foto. Terus selanjutnya anak itu sudah bisa apa meniru tulisan, apa menebalkan tulisan guru, misalnya ketika sama guru itu di titik-titik anak menebalkan sudah bisa, sudah agak rapi, kami foto, kan itu ada peningkatan perkembangan gitu ya bagi anak, sampai anak bisa meniru tulisan gurunya gitu seperti apa dengan rapi gitu. Nah, itu ada namanya foto berseri, portofolio, dan laporan rapot deskriptif semester. Setiap 6 bulan sekali nanti Bapak dan Ibu akan menerima laporan dari kami, perkembangan anak itu seperti apa. Jadwal belajar di PAUD Darussalam dari Senin sampai Jumat. Yang Senin itu nasionalisme, anak-anak akan diperkenalkan dengan lagu-lagu nasional untuk menanamkan cinta tanah air, dari mulai Indonesia Raya, Bandung Lautan Api, Maju Tak Gentar, pokoknya akan diperdengarkan gitu kepada anak-anak, dan biasanya anak-anak itu pintar gitu ya, hanya diperkenalkan sekali dua kali, selanjutnya akan hafal sendiri. Di hari Selasa, yaitu tentang pedesaan, akan kami bawa jalan-jalan anak-anak itu ke kebun, ke sawah gitu, akan kami eksplor gitu pedesaan kami. Yang di hari Rabu khusus untuk olahraga, perkembangan fisik motoriknya akan kami kembangkan di hari Rabu. Di Kamis, kami memperkenalkan budaya Sunda dengan permainan Sundanya, berbicara bahasa Sunda gitu ya. Karena untuk saat ini anak-anak itu kami lihat gitu ya, hanya satu dua gitu yang um, bisa bicara bahasa Sunda dengan benar, itu paham bahasa Sunda itu gitu ya, akan kami perkenalkan kembali. Dan yang hari Jumat yaitu Islami, uh, pembiasaan sholat duha, uh, apa
bacaan surat pendek, hadisnya akan kami di apa dievaluasi di hari Jumat ini karena hafalan itu dari hari Senin juga sudah kami laksanakan itu ya Bapak dan Ibu. Di program tahunan PAUD Darussalam kita akan melakukan akan berenang gitu ya. Berenang itu kami jadwalkan setiap Rabu setiap Rabu pertama tiap bulannya karena di sini kan ada kolam renang yang dekat ya. Kolam renang BUMDes. Kita hanya dengan Rp5.000 untuk masuk tiketnya, kita jalan kaki ke sana dengan anak-anak, kita bisa berenang gitu ya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya peringatan Hari Besar Nasional, apa itu kemerdekaan atau Hari Kartini, insya Allah kita akan melakukannya gitu. Yang selanjutnya nanti di semester 1 kita akan melakukan outbound, outboundnya kemana, kita akan survei dulu tempatnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, evaluasi asesmen tadi raport itu akan kami berikan 6 bulan satu kali di bulan Desember dan bulan Juni ya Bapak dan Ibu. Dan ada juga cooking class, anak-anak akan praktek nih masak apa, nah, masak yang sederhana, tidak usah jauh-jauh eh, ke tempatnya gitu ya, bisa juga di sekolah kita laksanakan cooking classnya. Dan selanjutnya di bulan Juni biasanya di akhir semester kita akan melakukan pentas seni gitu ya. Nah, ini media sosial kami, Bapak dan Ibu, orang tua murid PAUD Darussalam. Ada YouTube-nya, ada IG-nya, dan ada Facebook-nya. Silahkan di subscribe dan di uh, di komentar gitu. Apa yang kegiatan yang kami upload di media sosial kami. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan selama 1 tahun ini anak murid kami, anak Bapak dan Ibu bisa uh, melakukan kegiatan pembelajaran dengan senang, nyaman, dan bergembira ya di PAUD Darussalam. Terima kasih. Saya izin stop ininya dan terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.